Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Frederica Putri Valentiana, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan topik Sistem Kesehatan Nasional. Pengertian: menurut WHO, sistem kesehatan didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, yang mana memiliki fungsi pokok sebagai pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan sebagai regulator. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional didefinisikan sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian, tujuan dari sistem kesehatan adalah yang pertama, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator lainnya. Yang kedua, meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Lalu tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian, landasan dari sistem kesehatan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal berupa Pancasila. Kemudian landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 3, pasal 34 ayat 2, dan pasal 34 ayat 3. Kemudian landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dan pembangunan kesehatan. Kemudian, strategi dalam sistem kesehatan nasional adalah yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan layanan kepada warga negara yang bukan pasien dengan meningkatkan pencegahan terhadap screening dan layanan promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat. Kemudian ada prinsip dasar sistem kesehatan nasional yang dibagi dalam 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan, bahwa penyelenggaraan sistem kesehatan nasional didasari pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada prinsip hak asasi manusia, bahwa penyelenggaraan sistem kesehatan nasional didasari pada prinsip hak asasi manusia, salah satunya tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Lalu yang ketiga ada prinsip adil dan merata, bahwa sistem kesehatan nasional diselenggarakan dengan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik secara geografis maupun ekonomis. Lalu yang keempat ada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, bahwa setiap masyarakat dan pemerintah bersama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, beserta lingkungannya. Lalu yang kelima, ada prinsip kemitraan, bahwa sistem kesehatan nasional diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.
Lalu yang keenam, ada pengutamaan dan manfaat, bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan perorangan maupun golongan. Lalu yang terakhir, ada prinsip tata kepemerintahan yang baik, bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka, rasional, serta bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Kemudian, berikut ini adalah subsistem dari sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada subsistem upaya kesehatan, yaitu pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari subsistem upaya kesehatan adalah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem upaya kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, dan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, yaitu pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah agar terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi serta produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari unsur-unsur area penelitian, pengembangan, dan penapisan, yaitu biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian subsistem yang ketiga yaitu subsistem pembiayaan kesehatan, yaitu pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah agar tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalur sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari dana, sumber daya, dan pengelolaan dana kesehatan. Selanjutnya, subsistem sumber daya manusia kesehatan, yaitu pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah agar tersedianya sumber daya masyarakat kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari yang pertama, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan penyelenggaraan, pengembangan, serta pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
Kemudian ada subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yaitu pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, khasiat, atau manfaat mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi di sini dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuannya agar tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat, dijamin ketersediaan dan keterjangkauan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yaitu pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari sistem kesehatan nasional guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya. Tujuannya adalah agar terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan terdiri dari kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, dan sumber daya manajemen kesehatan. Kemudian yang terakhir ada subsistem pemberdayaan masyarakat, yaitu pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Unsur-unsur subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari penggerak pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, kegiatan hidup sehat, dan sumber daya. Kemudian ada proses penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada input, yang terdiri dari subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, dan subsistem obat dan pembekalan kesehatan. Lalu yang kedua ada proses, yang terdiri dari subsistem upaya kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, dan subsistem manajemen kesehatan. Kemudian outputnya yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, bermutu, merata, dan berkeadilan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kesehatan nasional. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.